Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Kita jumpa lagi di channel YouTube Kampus Pintar dan kali ini saya akan memberikan komentar bagi kalian yang sudah menuliskan feedback ya di forum e-learning. Yang pertama ada Mbak Salwa Anjumi. Oke, mohon maaf saya belum paham ya, biasa ya kita memang susah untuk paham ya. Kemudian izin bertanya ya, diizinkan dan dimaafkan. Pada poin prosedur uji hipotesis yang kelima yaitu menentukan kriteria pengujian ya, benar ya. Nah, kriteria pengujiannya itu apa saja? Mohon penjelasannya. Oke, sebelum saya memberi komentar, di sini ada teman kalian yang sangat baik hati dan tidak sombong ya. Ada Mbak Ismi Khairunisa yang sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa ya, bagus sekali. Karena itu saya kasih bintang 5 di sini ya. Mantap sekali lah, mantap betul Mbak Ismi ini. Oke, untuk menentukan kriteria pengujian di langkah kelima dari proses atau langkah atau prosedur pengujian hipotesis yaitu dengan membandingkan nilai statistik uji dan nilai tabel. Ya, membandingkan kedua nilai ini. Nilai statistik uji di sini ya, nilai statistik uji di sini itu diperoleh dari perhitungan rumus statistik. Itu kalau kita menghitungnya manual ya. Tapi kalau kita menghitung dengan software atau software SPSS misalnya ya, itu kita hanya melihat output SPS-nya saja, kita sudah bisa mendapatkan nilai statistik uji di sini. Jadi tidak usah capek-capek ngitung ya, tinggal nyuruh SPSS menghitungkan untuk kita sudah mendapatkan nilai statistik uji gitu. Lebih enak ya pakai SPSS ya dibandingkan dengan menghitung manual pakai rumus yang ada. Kemudian nilai tabel di sini itu sekali lagi tidak melalui perhitungannya, kita hanya melihat tabel saja yang sudah ada di internet ya, bisa searching gitu. Tapi ketika melihat nilai tabel kita juga harus memperhatikan beberapa hal ya, dua hal saja sebelumnya. Ada yang pertama itu tingkat signifikansi alfa ya, berapa persen alfa yang dipilih, ada 1%, 5% atau 10% ya, atau kadang-kadang di tabel itu ada yang 2,5% ya, biasa aja, nggak usah bingung, nggak usah kagetan gitu ya. Selain tingkat signifikansi, nilai tabel juga dipengaruhi oleh DK atau derajat kebebasan, degree of freedom atau DF gitu ya. Dan nilai dari DK ini juga bervariasi tergantung dari metode statistik dan banyaknya variabel yang kita gunakan dalam analisis gitu. Kadang-kadang DK itu rumusnya N-1, kadang-kadang N-2 atau kadang-kadang N-K gitu ya. Tergantung metode dan variabel yang kita gunakan ya dalam analisis. N di sini itu N ya, N itu berarti ukuran sampel atau banyaknya sampel yang kita gunakan, banyaknya data maksudnya ya. Nah, kriteria pengujian di sini itu sebenarnya untuk memutuskan apakah H0 kita akan ditolak atau H0 kita justru akan diterima gitu ya, atau tidak ditolak gitu. Jadi kriteria pengujian di sini itu fungsinya untuk menentukan apakah hipotesis awal yang kita buat itu ditolak atau H0 itu tidak ditolak gitu ya. Kemudian di sini ada catatan nilai uji sama dengan nilai yang diamati dikurangi nilai yang diharapkan kemudian dibagi dengan standar error. Standar error ini seperti standar deviasi ya, simpangan baku ya, bukan standar error gitu. Dan ini hanya contoh saja, ini sepertinya rumus uji T ya, uji T menentukan nilai T hitung ya, uji T. Jadi ketika kita menganalisis menggunakan uji T, ini memang rumusnya, tapi ketika analisisnya beda, misalnya analisis korelasi, ya rumusnya juga pakai korelasi ya.
Kemudian kalau kita menggunakan analisis dengan metode regresi, ya rumusnya juga menyesuaikan. Ini jangan terpaku di sini ya, karena ini hanya contoh saja gitu ya. Kemudian di sini ada nilai tabel dapat diketahui ketika kita sudah menghitung langkah keempat. Oke, perlu diingat ya, ini penting sekali juga. Nilai statistik uji dan nilai tabel ini prosesnya boleh dibolak-balik ya, boleh dibolak-balik karena kedua nilai ini tidak saling mempengaruhi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kita boleh menghitung nilai statistik uji dulu, baru melihat nilai tabel. Tapi kita juga boleh dong menentukan nilai tabel dulu, melihat nilai tabel dulu, baru menghitung nilai statistik uji. Karena di sini poinnya adalah, fokusnya adalah membandingkan kedua nilai ini. Apakah nilai statistik uji itu akan lebih besar dari nilai tabel, atau sebaliknya nilai statistik uji itu lebih kecil dari H0. Nah, kriteria itulah yang akan menjadi pedoman kita untuk memutuskan apakah H0 akan ditolak atau tidak ditolak. Ada rumusnya ya, nanti bila mana kita menolak H0, bila mana kita tidak menolak H0, ada rumusnya. Dan kita sebenarnya belum sampai ke sana ya, sabar dikit gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sampai ke sana. Kemudian yang ini ada apa nih? Kalau mbaknya punya buku statistik bumi, bisa dilihat di halaman 120 ini. Luar biasa sekali Mbak Ismi ya, sudah membaca buku statistik lagi ya. Sudah sampai halaman 120, padahal kita baru mulai pertemuan awal. Pertemuan berapa? 1 atau 2 gitu ya. Ini memang mahasiswa teladan gitu ya Mbak Ismi. Gitu ya Mbak Halwa Anjemi, komentar dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman yang lebih baik, dan teman-teman juga yang lain tentunya ya. Demikian, terima kasih.